Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin ini terkesan cukup apa ya, muluk-muluk ya kita KKN. Sebelumnya, perkenalkan kita dari kelompok KKN eh MB Posko 93 Kedung Malang, Wonotunggal Batang. Untuk kali ini, podcast kali ini dibawakan oleh kami, saya Rafis dan juga sahabat Saya saya. Tasim. Oke. Kami dari posko tadi kurang mas. Kurangnya karena sampean pakai akronim. Karena yang Oh, oke, oke. akronim itu biasanya bahaya mas. Kayak Contoh. KKN, kuliah kerja nyata, diselewengin. Ah, Kuliah jadi kerja nyantai, kuliah kuliah kerja cerdas ngopi, ngopi. Ya kan? Nah, kuliah jadi kerja ngamuk. kita dari kelompok 93, posko 93 KKN Moderasi Beragama Win Wali Songo Semarang tahun 24. 2024. Nah, mungkin kali ini ya, seperti yang tadi saya sampaikan di awal, mungkin kita agak muluk-muluk sedikit ya, karena di saat yang lain, kelompok lain tuh bikin programnya ya, bikin gapuro, kemudian ngecat taman, kemudian ikut Eh, dengan nimbrung dengan program masyarakat. iya betul. Kami malah membuat sebuah podcast. Kami berani dari keluar dari sebuah zona nyaman, membuat sebuah gebrakan dengan dibantu dengan tim-tim kami. Dan juga ini juga ada dari IPNU IPPNU Silahkan Mas Ranting Ibnu. Kedung Malang. Baik. Dan Hadir juga di ada sini. juga dari Karang Taruna. Ada juga di Karang sini. Taruna Desa Kedung Malang. Ini bentuk satu inovasi baru. Dan apresiasi. Kita mengenalkan bahwasanya untuk mencapai informasi dan juga berita secara utuh, kita perlu adanya digital, Mas. Nah, Hari ini oke, baik. di tengah-tengah bahwasanya di sosial media kita harus menuai ataupun menangkap informasi secara singkat-singkat dari platform-platform ataupun aplikasi yang lain. Di sini kita mencoba untuk mengajarkan role model baru Oke. tentang digitalisasi sendiri. Oke. Baik. Karena memang itu cukup selaras dengan tema dari kampus yang memang diusung di tema kali ini, Ya. yaitu ada 4 misi. Satu terkait eh moderasi beragama, Ya. kemudian yang kedua adalah local wisdom, ketiga ada ini digitalisasi UMKM ya Pak ya. Ya, Itu ya. salah satu misinya ya. Kemudian yang terakhir apa lagi? Mungkin cuma tiga, Mas. Tiga Sampai aja. terlalu ya Oh iya, melebar, maaf. menambah-nambahi. Jadi ada tiga. Yang pertama soal moderasi Beragama, beragama. kemudian Itu dasarnya dari PMA nomor 2 tahun 2024 tentang moderasi pedoman moderasi beragama. Yang kedua itu soal lokal wisdom. kearifan lokal gitu ya. Kearifan lokal. Yang ketiga itu soal digitalisasi Oke. UMKM atau digitalisasi apapun lah. Yang terpenting selaras dengan era industri sekarang. Oke, cukup menarik sebenarnya. Apabila nanti kita ada pengejawantahan dari ketiga misi tersebut, mulai tadi pertama ada kearifan lokal, kemudian moderasi beragama, dan terakhir ada digitalisasi. Oke, nanti akan kita ada waktunya lah, kita akan menjabarkan tentang tersebut. Oke, baik. Ini Pak, sebelum kita masuk ke dalam topik pembahasan kita, yakni mengenai orientasi KKN Dan juga relevansi KKN saat di ini. era milenial. Oke. Sebelum kita masuk ke topik saat ini, nanti kita, mungkin alangkah baiknya kita akan ini ya, mungkin akan sedikit mengupas mengenai apa ya, kondisi lingkungan dan juga apa ya, apa yang ada dan terjadi di masyarakat Kedung Malang saat ini. Karena itu kan nantinya dari situ kita kan bisa menarik sebuah poin-poin tadi Ya, di ya. dalam 3 poin isu kita nanti. Oke? Oke, Betul? oke, oke. Oke. Gini nih. Ngomong-ngomong terkait Kedung Malang. Apa sih yang sudah sahabat Tasim lihat selama lebih dari 2 minggu ada di sini? Bagaimana? Ini mau secara jujur atau mau secara bohongan, Mas? Oh, mungkin ini Pak ya, mungkin lebih ke ini aja sih, pandangan ataupun perspektif dari sampean terhadap Ya,
Soalnya kondisi yang sudah sampai gini. rasakan saat ini dan lihat gitu. Ya, gini sahabat terapis. Ya. Kalau ngomongin soal sebuah komunal, pakainya adalah kami. Sejauh ini kami dari kelompok 93, Posko 93 sudah beberapa kali bersinggungan dengan warga dan juga melakukan riset. Di mana untuk secara sosial masyarakat Desa Kedung Malang itu terkesan unik. Terkesan uniknya itu ini desa tapi tidak ada dukuh. Jadi satu blok kemudian di satu dukuh kemudian dibagi per blok, ada 3 blok. Jadi di Desa Kedung Malang ada 3 RW, kemudian ada 16 RT. Oke. Tapi itu dalam satu wilayah yang sama, Mas. Enggak melebar-melebar, ada dukuh ini enggak. Enggak itu ya. Jadi berbicara soal solidaritas sosial yang ada di masyarakat itu terjalin secara organik, secara alami, dan juga masyarakat antusias ketika kami berada di Desa Kedung Malang menyambut dengan hangat, dan juga banyak hal-hal yang kita explore lah, kita sharing-sharing gitu. Oke. Tadi mungkin kembali ke poin awal ya Mas ya. Perihal dukuh nih cukup menarik. Ada nggak alasan ataupun sebab dari mengapa kok di desa ini itu nggak ada dukuh ataupun sistem yang mungkin berbeda dengan desa lain yang dia menggunakan sebuah sistem kedukuhan istilahnya lah. Ya. Kalau di daerah sini, saya jujur kurang paham. Mungkin next di podcast kita ini, bahas ya. Ya, kita mengundang langsung Dari Pak Pak Lurah. Lurah. Oke, siap. Namun, sependek pengetahuan saya dan juga sependek yang saya dengar, kenapa kok Desa Kedung Malang identik unik dengan tidak adanya sistem perdukuhan? Karena memang sejak dulu solidaritas sosial terbangun di masyarakat itu alami. Untuk menjaga culture tersebut, Desa Kedung Malang itu secara letak geografisnya itu mengkotak. Bentuknya kotak kayak gitu. Secara letak geografis kalau kita melihat. Tidak adanya sebuah sistem dukuh tadi merupakan bentuk untuk mempertahankan dari sebuah ini Mas. Sebuah culture, sebuah budaya. Baik. Karena kan cukup ini juga. Karena beberapa entitas di warga Kedung Malang itu juga ini Mas, mungkin ada beberapa juga yang dia dibilang cukup ramai gitu, cukup solid karena setiap ada agenda mereka juga hadir semuanya, bahkan pun di tiap-tiap RT itu hampir tiap minggu itu ada agenda, ada forum yang dia untuk mengumpulkan dari warga Kedung Malang. Betul kan itu? Ya betul. Jadi di per RT setiap minggu, per RT ya, tadi ada 3 RW, ada 16 RT. Di per RT tersebut itu melakukan kegiatan setiap 1 minggu sekali berkumpul. Tahlilan bareng, kemudian melakukan interaksi, saling sharing-sharing, kemudian saling bersilaturahmi, bertanya jawab, banyak ini fenomena yang memang belum pernah saya lihat langsung kalau tradisi kumpul-kumpul ataupun tahlilan itu per RT. Biasanya kan per dukuh. Kalau nggak per dukuh per RW. Ini per RT. Cukup unik ya. Oke. Mungkin for the information, mungkin bagi yang belum tahu mengenai desa ini, Desa Kedung Malang merupakan desa yang berada di Kecamatan Wonotunggal. Ini berada di sisi selatan dari Kota Batang, pun juga berdekatan dengan area Kota Banjarnegara seperti itu. Dan jadi juga Pekalongan. Pekalongan juga. Kita berbatasan dengan Pekalongan. Kita sedikit sudah ke Pekalongan. Oke. Dari Talun itu ya. Iya, Talun. Jadi untuk secara geografi, desa ini terletak di kaki gunung, berada di dataran tinggi. Jadi di sini pun juga cukup dingin ya Mas ya, hawanya. Ya. Dan juga masyarakat pun secara komoditas mata pencarian itu banyak di perkebunan dan juga persawahan. Pertanian. Pertanian. Karena jujur irigasi di sini sangat bagus sekali, Mas. Nggak harus membeli air walaupun kekeringan dan lain-lain, karena di sini itu di kaki gunung dekat dengan sumber air. Mata air ya. Ya, komoditasnya pertanian,
kemudian juga banyak yang bekerja di luar negeri. Oh, Kemudian itu juga bekerja di luar negeri. ya secara kebanyakan itu banyak. Baru tahu saya. Terus yang ketiga itu kebanyakan punya UMKM secara pribadi. Lanjut. Ya. Baik, seperti sahabat, mungkin sebelum jauh masuk ke pembahasan, aku ingin apa ya, seperti sebuah intermezzo mungkin ya. Iya. Aku ingin mungkin akan sedikit menanyakan kepada Anda, kesampaian. Menurutmu KKN seperti apa sih? Pandangan dari sahabat Asim mengenai KKN itu sendiri. Apakah KKN itu ya hanya seperti formalitas atau mungkin kita hanya dalam rangkaian mengajar nilai dari dosen atau seperti apa? Atau mungkin pengabdian ke masyarakat? Gini ya, untuk secara generalnya nanti mungkin yang saya pahami tak sampaikan. Namun kayak nanti kita sifatnya itu sharing aja. Ya, betul. Aku sharing pemahamanmu, sampean juga ya sharing tentang pemahaman sahabat sendiri. Baik, sahabat. Jadi gini, terkait KKN atau kuliah kerja nyata, aslinya itu nggak ada payung hukum yang yang jelas ataupun diksi yang jelas terkait KKN itu sendiri. Ya, betul. Itu di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, kemudian perubahan di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang perguruan tinggi, ada satu komponen yaitu pengabdian masyarakat. Dalam tridharma perguruan tinggi yang selalu kita gaung-gaungkan di kampus, itu kan punya ada 3, Mas. Betul. Yang 3P. pertama ya 3P. Yang pertama soal pendidikan, yang kedua soal penelitian, yang ketiga soal pengabdian masyarakat. Lah, KKN ini adalah satu bentuk aktualisasi dari pengabdian masyarakat itu sendiri. Terus sependek pengetahuan saya terkait kuliah kerja nyata, kita ini dituntut dari kampus untuk memberikan suatu pengabdian terhadap masyarakat yang berbasis otonomi keilmuan. Ya. Jadi kita di dalam KKN kan pasti gak satu fakultas ataupun satu jurusan kan, mesti kan random di mix. Dan di Posko 93 itu ada dari Fakultas Saintek, Fakultas Fisip, kemudian Fakultas Syariah dan juga Fakultas FEB. Ya, di situ Tarbiyah juga ada. Oh, ya, Tarbiyah juga ada. Nah, di situ adalah satu bentuk bagaimana otonomi keilmuan itu hadir. Untuk apa? Kita mengeksplor satu pengetahuan dan juga teknologi kepada masyarakat. Itu yang perlu digarisbawahi tentang orientasi kuliah kerja nyata itu sendiri. Namun pada kali ini kita juga mendapatkan satu misi khusus dari kampus. Apa itu, sahabat? Misi dari kampus itu sendiri ya itu moderasi beragama. Bagaimana kita juga mengkampanyekan apa yang menjadi program dari kementerian yang berada di naungan UIN Wali Songo Semarang, yaitu Kementerian Agama, di mana Kementerian Agama pada kali ini juga sedang mengkampanyekan soal moderasi beragama, di mana Indonesia itu terkenal soal multi etnisnya, beragam sukunya, multi agama dan juga multi ras, sehingga perlu ada satu konsep di mana bisa menyatukan keberagaman menjadi keseragaman. Baik, Itu jadi satu poin ya. Jadi juga kita perlu pahami, terkadang banyak kawan-kawan yang resah bahwasanya kuliah kerja nyata sering dijadikan sebagai culture, bukan sebagai satu inovasi yang terobosan terobosan baru terhadap bagaimana cara kita berkehidupan langsung dengan masyarakat. Mahasiswa itu tak luput dengan tanggung jawab sosial kalau menurutku. Kita punya tanggung jawab intelektual. Agent of change, agent of change, ya betul. Agent of change, agent of social control, Iron Stock. Di situ kita menjadi power of civil society. Oke, baik. Menjadi kekuatan bagi rakyat sipil. Kekuatannya adalah apa? Akademik. Namun hari ini banyak kawan-kawan kita, aku bukan menjustifikasi ya. Tapi sependek pengetahuan saya. Jadi saya itu
dari divisi sosial Sosial kemasyarakatan. Kemaruk. Nah, biasanya diakronimkan kawan-kawan sosial kemana-mana karena nggak pernah di posko. Jadi saya juga sharing-sharing terhadap kawan-kawan yang berada di posko baik di Tersono, baik di Wonotunggal dan juga Warungasem. Banyak kebuntuan ataupun banyak kebingungan kawan-kawan terkait kuliah kerja nyata moderasi beragama ini sendiri. Karena apa? Menjadikan KKN ini adalah sebuah budaya, bukan sebuah misi. Oke, baik. Baik sahabat. Mungkin ini. Jika kita mengejawantahkan dari perihal moderasi beragama nih, Bat nih. Ya. Seharusnya atau mungkin idealnya misi tersebut itu kan kita terapkan di masyarakat ketika di masyarakat ada perbedaan agama ataupun etnis dan lain-lain lah. Yeah. Nah, apabila ada sebuah case seperti ini, contoh di Gedung Malang itu hanya terdapat satu agama dan hanya terdapat satu ormas, wes Islam NU sisan dan kui kabar anu sama Muhammadiyah, nggak ada yang Kristen. Itu bagaimana sahabat? Apakah kita bisa tetap menerapkan misi tersebut atau bagaimana? Sebelumnya untuk jauh membahas soal itu, mungkin kita harus paham dulu ataupun kita harus menyelaraskan dulu pemikiran kita soal output dari KKN. Karena kembali lagi, walaupun kita mendapatkan misi, tapi kita nggak paham di lapangan. Gini mas, simpelnya adalah prinsip yang diberikan ataupun yang dikasih oleh kampus pas waktu pembekalan itu saling bertolak belakang dengan realita yang ada di dalam KKN. Karena gini, kalau memang kita kampus siap untuk menerjunkan mahasiswanya ke dalam kuliah kerja nyata, yang pertama adalah membawa alma mater kampus, yang kedua adalah bagaimana kampus itu menunjukkan kapasitas dan juga kemampuan dari mahasiswanya untuk mengabdikan diri kepada masyarakat. Sedangkan pembekalan hanya berapa jam kemarin. Dan itu pun juga nggak semua serta KKN ikut kan? Iya, malah membahas soal cinta-cintaan. Tapi kembali lagi ya, KKN kita nggak mau itu ya, nggak mau menyalahkan atau memperbaiki. Kita harus berdiskusi dengan nalar yang sehat. Kita harus berdiskusi dengan nalar sehat sehingga kita mampu memantik menarik garis bawah yang sifatnya itu memang ideal dan relevan untuk hari ini. Karena banyak kawan-kawan kita pas waktu kita kan generasi enggak COVID. COVID. Okay. Karena dulu kita itu bukan bermental ya, kita sering sifatnya itu berdiam individualis diri. Individualis di rumah. Mungkin impact dari ini sahabat, mungkin dari ketika pemerintah dia menggalakkan kampanye di rumah aja seperti itu dan lain-lain. Ya, akhirnya itu terbawa ke sekarang. Betul? Ya. Kemungkinan juga bisa itu. Tapi ada satu juga kawan-kawan yang memang dari basic organisatoris, ini malah momentum KKN adalah momentum untuk mengeksplor ataupun uji ilmu lah, uji kemampuan bagaimana berhadapan langsung dengan masyarakat. Aslinya kan sama. Besok pas waktu kita lulus, pas waktu kita wisuda dan lain-lain, kita akan kembali juga ke masyarakat. Oke. Mungkin ini sahabat yang saya pernah, saya akan sedikit mengutip dari perkataan siapa ya, saya lupa waktu itu. Menjadi mahasiswa itu juga memiliki tanggung jawab di masyarakat. Lewat berorganisasi. Maka dari itu jadilah mahasiswa pergerakan. Oh iya betul. Itu kata-katanya Bung Mahbub kalau nggak salah. Mahbub ya. Namun gini sahabat, kalau kita menarik garis bawah lagi ya terkait KKN, saya sangat menyayangkan bahwasannya terkadang dengan ketidakselarasan tadi, kebanyakan malah kita itu sifatnya malah terasa itu diperas. Banyak kawan-kawan yang berada di posko sebelah itu malah dimintain uang untuk konsumsi. Ini bukan kritik ya, tapi menyampaikan fakta apa yang terjadi. Kita hanya miris aja lah melihat fakta di lapangan seperti itu. Bukan mahasiswa yang sifatnya itu belajar memberdayakan masyarakat, tapi masyarakat yang berusaha untuk memberdayakan mahasiswa. Ini adalah satu dikotom ya menurutku ya, dikotom tersendiri tentang
realita yang ada di KKN. Nah, Dan juga dari kedermawanan kawan-kawan mahasiswa terhadap masyarakat itu menjadikan salah satu celah di mana orang-orang ataupun oknum-oknum yang tidak tanggung jawab sifatnya apa ya, mengkurdilkan kita ataupun ngakali lah, sifatnya ngakali kita dalam hal keuangan. Kalau kita berbicara KKN adalah pembangunan desa, kita itu di kampus berangkat dengan uang pribadi, kemudian juga iuran dengan uang pribadi, melaksanakan iuran secara agenda kolektif secara gitu. kolektif. Namun kita punya keterbatasan ataupun karena disorientasi soal KKN, kita memaksakan kehendak sesuai culture yang ada di KKN sebelumnya, pelangisasi, kemudian bangun gapuro, gapura. ngecat Itu pun gapuro. baik. Namun ada satu hal yang memang perlu kita Garis bawahi lagi, yaitu tentang bagaimana pengabdian masyarakat tersebut kalau hanya berbentuk sebuah fisik. Nah, betul sahabat. Nah, mungkin ini yang menarik dari apa tadi yang sudah sampaikan tadi. Jadi perihal pembangunan gapuro dan lain-lain Iya. itu tadi, apakah itu menyalahi dan telah melenceng dari visi ataupun tujuan dari KKN tersebut? Sebetulnya setiap KKN sendiri ada beberapa jenis kan. Ya. Itu sahabat. Kalau nggak salah berapa aja sahabat? KKN MIT, Ya, terus KKN MP, Mandiri Pengakuan. dari Kemudian ada juga KKN Mandiri, Ya. Moderasi Beragama. itu yang kita Kalau menurutku ya terkait tadi pelangisasi dan lain-lain, itu menurutku ya fair-fair aja, sah-sah saja. Selagi memang mahasiswa itu mampu berkontribusi terhadap masyarakat itu sendiri. Terhadap masyarakat itu sendiri. Oke, siap. Terhadap mahasiswa itu sendiri. diingatkan oleh tim sound. Ya, gak apa tim, wah ada banyak di sini. Ada kata-kata PHC Ibnu, ada kata Pak Lurah juga luar biasa ya. Iya. Namun gini ya, aku juga sedikit berbagi keresahan terkait tadi, terkait pelangisasi dan lain-lain. Ya gak apa-apa, selagi ada kontribusi terhadap masyarakat itu fair-fair saja, itu baik. Namun yang tidak baik adalah bagaimana kita membuat risih warga dengan kita berdiam diri di posko. Nah, Itu adalah salah satu bagaimana bentuk muaknya warga itu banyak terjadi di KKN tahun sebelumnya. Tahun-tahun sebelumnya. Ya, tahun-tahun sebelumnya. Beberapa lah, nggak secara keseluruhan. Saya nggak bilang keseluruhan. baik, sahabat Asim, mungkin kita akan beralih ke perihal relevansi KKN di era saat ini, mungkin ya sahabat ya. Baik, mungkin ini karena tadi ada beberapa tulisan ataupun ada beberapa opini yang dia bilang bahwa KKN tuh nggak penting, KKN nggak perlu sekarang, bahwa warga tuh muak dengan kita dengan KKN. Nah, menurutmu masih pentingkah ataupun masih relevankah KKN di era saat ini? Malah kayak kuis ya kesannya ya. Lost. Ya, jawab. Ya. Terkait relevansi penting atau tidak, menurutku sangat penting ya. Karena sekarang dimensi akademisi dan juga dimensi sipil terlalu jauh, dan juga perihal sangat mahalnya untuk mengenyam perguruan tinggi itu gak bisa dirasakan masyarakat secara utuh. Jadinya sangat perlu kuliah kerja nyata itu diterapkan. Namun kalau sependek yang saya dengar, saya pernah baca berita kalau KKN sudah dihapus oleh Kemendikbud, oleh PTN. UPI kalau nggak salah sudah nggak Menghapuskan pakai ya, nggak KKN, Universitas Pendidikan Indonesia, diganti dengan magang. Karena orientasi perguruan tinggi hari ini menyiapkan tenaga kerja yang punya kompetensi dan juga yang punya kapasitas ataupun kecakapan soft skill tertentu di dalam dunia kerja, sehingga
banyak yang menuai pro kontra karena yang dirasakan dan juga impact itu nggak balance, Betul. terutama untuk generasi milenial dan juga generasi Gen Z kan, yang dulu kita pernah mengalami masa pandemi di mana secara mentality untuk interaksi sesama orang yang tidak kita kenal, kemudian explore pengalaman, waktu kita dulu terbatas pas waktu masa pandemi, sehingga ini nggak menutup kemungkinan kita sangat sulit untuk beradaptasi dengan iklim yang berbeda. Soalnya kita ini KKN sifatnya tim itu butuh teamwork dan juga butuh satu mentality untuk bersinggungan langsung ataupun berhadapan langsung dengan masyarakat. Oke. Itu satu hal yang sulit karena banyak dari kawan-kawan mahasiswa itu enggak yang seragam, dari latar belakang yang seragam. Kita pasti keterbatasan masalah culture, baik secara bahasa, kemudian baik secara kebudayaan. Itu menurutku salah satu pengalaman yang memang nggak bisa dilupakan seumur hidup KKN itu. Namun juga bisa menjadi salah satu hal untuk itu Mas, untuk mencari satu harapan apabila jomblo. Banyak soalnya saya juga ngikuti platform TikTok dari kawan-kawan karena banyak kawan-kawan yang ikut hal-hal tersebut. Namun itu enggak menutup kemungkinan, bukan salah ataupun saya enggak menyalahkan ataupun membenarkan. Namun itu satu hal ataupun satu fenomena yang kita temukan di lapangan. Banyak kawan-kawan yang hari ini terjadi distorsi lah ngono pas waktu KKN. Ya nggak apa-apa. Yang terpenting bahwasanya kita punya kesadaran bersama terkait output ataupun orientasi KKN itu sendiri adalah pengabdian masyarakat. Mau bentuk apapun itu silahkan. Berarti ini ya sahabat ya, mungkin terkait kamu silakan mau cinlok, kamu silakan mau ini mau itu. Yang penting kan nggak menghilangkan esensinya kan. Iya, dari betul. tersebut kan. Yang penting profesional. Karena kembali lagi masyarakat juga senang kita hadir di Tengah-tengah di tengah-tengah ya, di tengah-tengah kesibukannya dan lain-lain. Ibaratnya kita sharing apa keresahan ataupun yang menjadi permasalahan di dalam masyarakat. Iya. Tidaknya kalau kita nggak mampu mengatasi, kita mampu mendengarkan dan juga mampu berpikir sejenak untuk kita membangun kesadaran bahwasanya masyarakat mahasiswa harus punya tanggung jawab sosial terhadap masyarakat. Terus ilmu yang kita pelajari dalam kampus itu buat apa? Kalau buat diri sendiri itu sia-sia. Karena khairun nas anfa'um linnas. Sebagus-baiknya itu orang yang bermanfaat bagi manusia lain. Jadi ada KKN tersebut. Kalau dari kampus pedomannya kayak gitu kemarin pas waktu pembekalan. Jadi ini bentuk bagaimana kita hablum minan nas terhadap masyarakat dengan apa yang kita miliki, yang kita ketahui berdasarkan sudut pandang pengalaman maupun keilmuan. Berarti ini lebih ke ini ya, lebih ke kebermanfaatan secara horizontal ya. Iya, betul. Oke. Begini sahabat. Mungkin ini nih. Jadi saya saya kemarin itu membaca di buku panduan dari kampus perihal KKN. Iya. Meskipun itu menurutku udah gak relevan ya karena itu tahun 2015 diterbitkannya itu ya buku kampusnya panduan. Tolong Pak Rektor itu diperbarui ya. Pak Rektornya ganti, gak apa-apa tapi yang terpenting gak nyusahin mahasiswa. Oke, baik. Ini sahabat. Jadi seperti yang saya baca di buku panduan bahwa tujuan KKN itu salah satunya ialah menambah sumber daya masyarakat, menambah dan membantu sumber daya untuk masyarakat ataupun bagi masyarakat untuk mengembangkan potensi daerahnya daerah itu. Jadi kita tuh hanya dianggaplah atau diharapkan untuk menjadi sebuah komoditas untuk menambahkan jumlah sumber daya bagi masyarakat untuk membantu mengembangkan sebuah potensinya di daerah itu. Nah, di sini aku berpikir bahwa
Berarti emang dari awal emang kampus udah tahu gitu loh. Kita akan hanya sebagai sebuah komoditas. Kita hanya sebagai dianggap pekerja loh, sahabat. Seperti yang tadi kamu bilang bahwa output KKN itu hanya dianggap hanya kita dicetak untuk menjadi tenaga kerja. Dari tujuan KKN udah jelas gitu loh. Ya kan? Itu menurutku. Nah, oke, kita beralih topik ya. Tapi gini sahabat, kalau terkait soal tadi output dari KKN, ada satu hal yang memang perlu diketahui secara bersama-sama. Tapi saya lupa, Bang. Tadi bahas apa? Saya lupa, ngeblank. Apa gak serius-serius? Ini mungkin terlalu tegang ya. Iya, terlalu tegang hingga kita ngeblank. Oh iya. Tadi apa tadi? Tadi apa? Tadi apa? Keping ya. Jadi ini oke, kita alihkan topik aja ya, yang lain ya. Iya. Enggak apa-apa. Oke, apa tadi? Perihal tadi kan sampean bilang bahwa kita ini dari kampus itu seakan-akan outputnya hanya untuk KKN itu hanya mencetak sebuah tenaga kerja. Iya. Bagi masyarakat di negara ini lah. Seperti itu toh. Iya. Jadi kamu bilang kan. Nah, menurutku tadi itu di buku panduan itu emang dari awal udah jelas emang KKN ingin seperti itu, ingin kita menjadi sebuah komunitas saja, sebuah komoditas untuk menjadi tenaga kerja seperti yang tertuang bahwa dengan diksi dengan kalimat tujuannya itu untuk menambah dan membantu sumber daya di masyarakat untuk membantu dan mengembangkan potensi di daerah tersebut. Oke. Mungkin aku sedikit menanggapi. Untuk KKN sendiri kan sifatnya periodik. Ya. Kita terbatas dalam hal waktu. Kemudian kita juga terbatas terkait anggaran. Dan juga kita terbatas masalah sumber daya. Karena kita masih tingkatan S1. S1 yang sifatnya adalah memperbandingkan menganalisis masalah dengan teori. Ya. Terus yang pertama adalah kita ini KKN terbatas oleh waktu. Sangat mustahil dalam waktu 1 atau 2 bulan mampu merubah suatu iklim, karena kita sifatnya pendatang. Kita harus butuh waktu untuk riset, kita butuh waktu untuk memahami keadaan, kita butuh waktu untuk memecahkan problem solving. Sangat mustahil. Dan juga kembali lagi anggaran. Kalau terkait anggaran, kampus juga ikut membantu. Tapi untuk secara keseluruhan menanggung beberapa program-program kerja yang kita rancang dan juga kita terapkan, ya itu sangat jauh dari kata cukup. Oke. Ini bukan kritik, namun sangat mustahil apabila kita mampu merubah ataupun membuat satu pemikiran yang sifatnya itu perubahan di dalam suatu iklim masyarakat. Oke, sahabat. Baik, ini cukup menarik. Tadi gini. Oke. Tadi seperti yang sampean bilang bahwa itu bukanlah waktu yang cukup untuk kita merumuskan sebuah program yang sekiranya itu membantu masyarakat. Yeah. Nah, dari sini saya tarik seperti ini, sahabat. Apa ya? Bahwasanya gini jauh. Pengabdian itu kita untuk di KKN, untuk bisa ke ranah pengabdian, ke tahap pengabdian, itu kita membuat program tersendiri untuk masyarakat yang tujuannya, yang harapannya untuk membantu masyarakat, ataukah pengabdian itu ya kita ikut ke agenda masyarakat, kita ikut mengabdi mereka, ikut bahwa kalau ada apa namanya posyandu ikut itu pengabdi. Kemudian kita ada program dari misal di warga ada program kerja bakti tuh gotong royong, nah kita ikut kan itu mengabdi tuh. Atau kita membuat sebuah program sendiri, kita merumuskan program sendiri yang gunanya itu membuat sebuah perubahan, yang membuat sebuah bermanfaatan bagi masyarakat. Karena begini sahabat, kita kan waktu persiapan KKN itu kan kurang dari 2 bulan kan. Nah, sedangkan penentuan lokasi KKN itu kurang dari sebulan hari KKN. Nah, pun waktu survei kalau nggak salah, seingat saya itu hanya kurang lebih 2 minggu sebelum hari H. Itu suatu survei. Nah, kita tarik seperti ini. Untuk merumuskan sebuah kebijakan maupun sebuah program untuk
untuk masyarakat. Jika waktu 2 minggu tadi untuk kita survei dan lain-lain, untuk kita bisa menganalisa sebuah apa ya, sebuah warga Kedung Malang misal itu butuhnya seperti ini, ini seperti ini, itu bukan waktu yang cukup dan mustahil seperti kamu bilang tadi. Gini mungkin saya menanggapi seringkali, ya. Bentar, Bat. Jadi seringkali sahabat-sahabat yang lain di posko lain kan dia merasa saya sudah menganalisa seperti ini, desain seperti ini, dan menurutku sendiri pribadi itu tentang mereka menghasil analisa mereka seperti itu tuh meleset, itu nggak tepat loh, Bat. Iya. Itu menurutku pribadi, Bat. Gini, aku mau menarik satu relevansi yang memang perlu kita sepakati secara bersama. Kalau terkait tadi agenda-agenda, aku nggak mau mengomentari soal ranah teknis. Ya. Kita ngomong ke soal dimensi ide. Iya, dimensi record. Ya nggak apa-apa. Biasa. Kita baru belajar. Ya enggak. Belajar, oke. Kita cita-citanya nggak mau mau mengalahkan Mr. Beast ataupun Willy Kita Salim, bukan enggak. kita juga. Yang terpenting kita sharing-sharing. Aku nggak mau mengomentari terkait dunia teknis yang tadi sahabat omongkan ya. Ya. Aku perlu menggarisbawahi dan juga mau menarik ulur soal KKN yang relevan hari ini adalah bagaimana kita mampu membaur dengan masyarakat dan masyarakat pun mau membaur dengan kita. Nggak usah terlalu muluk-muluk ke dimensi masalah perubahan, nggak usah muluk-muluk terhadap apapun yang sifatnya itu mampu membuat inovasi atau yang lain-lain. Ya, hal yang paling terpenting adalah bagaimana satu hal yang memang dirindukan pas waktu masuk zaman dulu adalah bergotong royong dengan rakyat, bergotong royong dengan masyarakat. Bentuk pengabdian simpel adalah bagaimana masyarakat itu mampu menerima kita dan juga kita mampu menerima ataupun diterima oleh masyarakat. Mau bentuk program kerja apapun, kalaupun masyarakatnya mau, ya kita fair-fair aja. Yang terpenting perlu adanya satu kesadaran bersama bahwasanya kuliah kerja nyata adalah satu bentuk bagaimana kita mengaktualisasikan diri dalam hal keilmuan, dalam hal bagaimana kita sebagai insan yang punya tanggung jawab sosial, kita sebagai insan yang punya hablum minan nas, dan juga kita mampu memberikan satu konsepsi yang sifatnya itu bisa sustainable, bisa berlanjut. Dan juga tujuan podcast ini adalah mempelajari kawan-kawan yang berada, kawan-kawan pemudi yang ada di Kedung Malang untuk melek teknologi, untuk melek terhadap pengetahuan dan juga melatih kecakapan dan juga soal kecakapan dan juga soft skill tentang public speaking, mentality untuk public speaking. Gitu. Baik sahabat. Jadi mungkin lebih ke perihal bahwa kita diterima oleh masyarakat dan masyarakat juga menerima kita. Seperti bahwasanya memang dari dulu mahasiswa merupakan apa ya, sebuah entitas untuk menyuarakan aspirasi rakyat ya. Iya, betul. Seperti itu ya. Oke, baik. Sudah tibalah kita di penghujung podcast. Jadi kita telah melalui beberapa waktu-waktu untuk kita saling sharing, saling tukar pendapat, bahkan saling membantah argumen tadi tuh, hal-hal yang memang ya sebuah dialektika yang memang itu harus terjadi di mahasiswa sebagai agent of social control dan akhirnya juga bentuk dari kebebasan berekspresi dan pendapat. Tepat sekali saya. Oke, baik. Mundur serang apa coba dia nanti coba. Ya, mungkin closingnya seperti ini ya. Kami dari podcast Kedung Malang Posko 93
mengucapkan sampai jumpa dan terima kasih. Nantikan video-video selanjutnya kita akan berbicara ataupun berdialog Ya, dengan pemateri-pemateri yang mungkin lebih hebat lah. lebih hebat dan juga kita mampu mengenal lebih jauh soal Membawa desa aspirasi Kebumalan. dan ya, betul. Dan juga perlu kita sadari bentuk podcast ini adalah bentuk inovasi. Tolong ditonton dan juga di-subscribe. Tak lupa di-like ya. Kami saya Tasim Dan saya Rafis, kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. tetaplah bermanfaat bagi sekitar dan tetap adaptif berdampak. Bergerak berdampak.